Materi IPA, kelas 7, semester 2, organisasi kehidupan. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang jaringan pada hewan. Ya, pertemuan ini adalah yang bagian kedua, jaringan pada hewan. Yuk kita sama-sama lihat. Jaringan pada hewan yang berikutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot disebut sebagai jaringan penghubung otot dengan tulang. Ya, jadi jaringan otot ini penghubung otot dengan tulang. Ya, tetapi selain itu juga jaringan otot ini juga ada juga yang tidak berhubungan dengan tulang. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi maupun berelaksasi ketika dirangsang oleh impuls syaraf. Ya, kontraksi ini maksudnya dia menegang, ya, mengencang. Relaksasi itu mengendur, ya, mengendur, ya. Nah, itu otot yang ada di yang menempel pada tulang atau rangka tubuh, ya. Nah, ini adalah jaringan otot. Fungsi dari jaringan otot yaitu sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan rangka, ya, rangka tulang. Nah, jaringan otot memiliki kemampuan untuk memendek, ya, jika sedang berkontraksi, ya, menegang dia pendek, ya, dan memanjang jika berelaksasi, ya, pada waktu dia berelaksasi, ya, itu mengendur, dia ototnya bisa memanjang, ya. Nah, itu adalah jaringan otot, ya, luar biasa, ya. Nah, ini adalah sifat dari jaringan otot. Ya, yang pertama, kontraksibilitas, kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Ya, yang kedua, ekstensibilitas, ya, kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang terakhir adalah elastisitas. Ya, elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Ya, kalau dia sudah berkontraksi atau extend, ya, memanjang atau memendek, terus dia tidak bisa kembali lagi ke ukuran semula, wah, itu repot sekali, ya. Maka ketiga-tiganya ini sifat dari jaringan otot, ya, otot yang sebagai alat gerak aktif, ya. Nah, jenis otot ada 3 macam, ya. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Masing-masing mempunyai, ya, karakter yang berbeda-beda, ya. Yuk kita lihat satu persatu, ya. Yang pertama kita lihat otot polos, yaitu gambar otot polos. Otot yang geraknya dikontrol oleh saraf tak sadar, ya. Jadi dia bergerak otomatis, ya, tidak henti, ya, tidak berhenti, ya, dan tidak terletak pada rangka. Nah, ini otot polos ini dia bukan otot yang menempel pada rangka atau tulang, tapi dia otot polos ini biasanya adalah organ dalam tubuh, ya, seperti lambung, ya, ginjal, paru-paru dan sebagainya, ya. Otot polos ini menyusun organ-organ dalam tubuh dengan struktur berbentuk gelendong, ya. Gelendong itu maksudnya tengahnya agak tebal, ujungnya agak lancip, ya, dan memiliki hanya satu inti sel, letaknya persis di tengah-tengah. Nah, ini adalah otot polos. Nah, otot polos ini, ya, itu, ya, banyak ada, ya, di organ dalam, ya, organ bagian dalam, ya. Ya, itu yang memang dia bergerak terus 24 jam secara otomatis, ya. Gerakannya cenderung lambat sekali, ya, tetapi dia terus menerus, ya. Nah, ini otot polos.
selanjutnya adalah otot lurik. Ya, kalian perhatikan gambarnya. Otot lurik itu bentuknya ya silinder. Ya, silinder memanjang ya, dan banyak inti selnya. Jadi satu silinder itu inti selnya bisa lebih dari satu inti sel. Ya. Nah, otot lurik adalah otot yang terletak pada rangka manusia, ya, rangka ya hewan juga, ya, dan itu menggerakkan rangka, ya, makanya disebut ototnya itu adalah alat gerak aktif, ya, karena dia menggerakkan tulang dan rangka, ya. Nah, otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus memanjang dan mengandung banyak inti sel, ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, otot lurik itu ya contohnya ya otot pada lengan, otot pada paha, betis dan sebagainya. Ya, otot lurik itu otot yang bergerak secara sadar. Maksudnya diperintah dulu oleh otak, dia baru bergerak. Kalau tidak ya tidak bergerak. Ya, beda dengan otot polos, dia bergerak terus 24 jam. Ya. Nah, tidak perlu diperintah oleh otak untuk bergerak, ya. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini yang unik, ya, unik sekali otot jantung ini. Ya, otot jantung, ya, itu bentuknya hampir seperti otot lurik, ya, cuma dia bercabang, ya, ada bagian cabangnya dan juga memiliki inti sel lebih dari satu. Ya, otot jantung itu hanya ada pada dinding jantung. Jadi hanya ada pada organ jantung, otot jantung itu. Di tempat lain tidak ada. Ya, otot jantung ini spesial. Ya, dia ya memiliki struktur seperti otot rangka, tapi ya membentuk anyaman karena adanya percabangan, ya, karena cabangnya. Nah, otot jantung ini ya dia mempunyai gerakan seperti otot polos, ya, tak sadar, ya. Jadi dia bergerak terus-menerus 24 jam, ya, memompa ya darah, ya, jantung itu, ya. Nah, tetapi otot jantung punya keunikan apa? Dia bisa bergeraknya bisa tambah cepat, ya. Kalau misalkan habis berlari kita, otot jantungnya bergerak memompanya lebih cepat, ya. Tapi kalau kita rileks, ya, ataupun tidur, dia bergeraknya lambat, ya, detak jantungnya lambat. Kalau dia ini, ya, detak jantungnya cepat. Kalau habis capek, ya itu cepat, nah, gerakannya, ya. Nah, sekarang kita lihat jaringan yang terakhir pada hewan, yaitu jaringan saraf. Ya, jaringan saraf adalah jaringan yang ada dalam tubuh makhluk hidup, berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan, ya, impuls rangsangan, ya, yang diterima sistem saraf tepi. Saraf tepi itu saraf yang ada di seluruh bagian tubuh kita, ujung-ujungnya menuju saraf pusat, ya. Saraf pusat itu ya di otak dan sumsum tulang belakang, dan dari saraf pusat ke organ lainnya, ya, itu adalah jaringan saraf. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Ini adalah gambar, ya, jaringan saraf, ya. Itu ada bagian yang bercabang-cabang banyak itu, ya, dendrit, ya, terus ada sel tubuh, ya, ada nukleus, ya, tentunya inti sel, ya, ada submielin, ya, untuk menutupi itu, ya, menutupi akson, ya, dan itu ada akson terminal. Nah, ini adalah gambar dari jaringan saraf, ya. Apa fungsi dari jaringan saraf? Yang pertama, menghantarkan impuls atau rangsangan, ya, yang tadi, ya, dari saraf tepi ke saraf pusat, ya. Setelah itu juga ya, dia juga menghantarkan responnya ke anggota tubuh yang harus bergerak, gitu, ya, harus, ya, ini, ya. Nah, fungsinya memberikan respon, ya, mengolah rangsang, dan juga memberi tanggapan, ya, dari responnya itu, ya.
Nah, itu adalah fungsi dari yaitu jaringan saraf. Nah, kita sampai pada sel saraf motorik yang terakhir. Sel saraf motorik merupakan sel saraf yang fungsinya untuk mengirim impuls berupa perintah dari saraf pusat ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Ya, jadi ambil barang ini. Nah, itu otak menyuruh lewat sel saraf motorik, ya, tangan disuruh ambil barang, maka tangannya akan bergerak mengambil barang. Nah, itu sel saraf motorik, ya. Sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang fungsinya menyampaikan impuls atau memberi rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan, contohnya kulit, menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat. Jadi dia sel saraf sensorik itu yang dari saraf tepi itu yang menerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau ke sistem saraf pusat. Pusatnya itu ada dua, sumsum tulang belakang dan otak. Kalau otak itu itu cenderung itu gerakannya sadar, gerakan sadar. Jadi masuk ke otak, otak mengirimkan perintah untuk bergerak seperti apa. Nah, kalau yang masuk ke sumsum tulang belakang itu biasanya gerak refleks, tidak melalui otak, tapi langsung, itu gerak refleks, Contohnya misalkan kalau kamu tanpa sengaja memegang barang yang panas, maka tidak perlu berpikir-pikir ini mau dilepas atau tidak, mau ditarik nggak tangannya, tapi langsung otomatis kita menarik tangan kita kalau terasa panas. Nah, itu gerak refleks. Itu tidak dari otak, tapi dari sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung merupakan sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Ini penghubungnya. Nah, sel saraf penghubung hampir ada di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi sarafnya. Jadi jadi dari rangsangan itu, impulsnya itu dibawanya melalui sel saraf penghubung sampai ke saraf pusat, dan sebaliknya. Nah, kita sampai pada sel saraf motorik yang terakhir. Sel saraf motorik merupakan sel saraf yang fungsinya untuk mengirim impuls berupa perintah dari saraf pusat ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Jadi ambil barang ini. Nah, itu otak menyuruh lewat sel saraf motorik, tangan disuruh ambil barang, maka tangannya akan bergerak mengambil barang. Nah, itu sel saraf motorik, Apa yang kita pelajari? Jaringan otot memiliki fungsi yang berbeda, yaitu otot polos menyusun organ bagian dalam tubuh manusia, otot lurik menempel pada rangka, dan otot jantung menyusun organ jantung. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jadi dia mengirim ke otak, otak kirim perintah, seperti itu. Eksplorasi mandiri. Kita sampai pada kamu belajar mandiri. Carilah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Tuliskan di LK dengan kata-katamu sendiri. Yang kedua, carilah fungsi dari saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf penghubung. Tuliskan fungsinya pada LK yang disediakan, Jadi ini kamu sudah disediakan LK-nya, kamu tinggal isi saja, Kamu cari, cari di buku atau di internet, setelah itu tuliskan di LK yang disediakan. Oke, itu tugas kamu, Sudah selesai kita belajar kali ini, kamu simak baik-baik video pembelajarannya,
ya kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?